Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di podcast 08 dengan saya Boy Kentang dan Heri Sabalas. hari ini kita mendatangi mantan aktivis. Mantap aktivis. Pergerakan di Jakarta. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Tahun berapa, Mas? 2012. 2012 ya. Oke, kita akan berbincang-bincang secara santai, serius dan penuh aib. Jangan dong, aibnya jangan dong. Enggak ada. Ya. Oke, dengan Mas Akbar. Saya itu tadi tuh mau masuk ke rumah sini. Wah, apa tuh? Di pintu gerbang semua orang kok kayaknya monggo, enak banget. Berarti orang-orang di sekitar sini tuh orangnya mesti bagus-bagus semua. Tolong dijelaskan. Ya enggak sih, cuma sebenarnya kita silaturahmi nomor satu lah. Penting itu. Penting. Apalagi kan di rumah ini rumah sosok orang yang sangat nomor satu kan silaturahmi. Tuh, bener kan? Iya. Nggak ada memandang kasta, ya belas kasih yang sangat bagus lah gitu. Jadi kita tetap melanjutkan dari arahan beliau. Jadi Mas Heri jangan berasa merendah diri. Ya masalahnya kan kalau rumahnya gede, punya orang gedean itu biasanya kan sombong, angong. Tapi dari pintu depan itu kok tetangganya kiri kanan, monggo Mas, assalamualaikum loh. Enak, berarti orang yang di dalam rumah itu, di lingkungan situ mesti bagus-bagus. Atau jangan-jangan banyak pohon mangga jadi monggo. Oh, mangga. Ada pohon mangganya kali. Bisa jadi. Oke, Mas Akbar. Iya. Kita langsung menusuk nih. Coba Nusuk. Ya, Mas Akbar kan sebagai aktivis ya. Tahun 2012 ya. Kan sejak dulu tuh pergerakan pemuda nih ya, udah ada ya. Dari zaman Bung Karno satu kos tuh ya. Di situ ada Bung Karno, ada Musong, Kato Suwiryo, ya, ada Tan Malaka. Nah itu menjadi satu tuh. Mereka satu tujuan walaupun mereka berbeda pandangan ideologi politik. Ya. Tapi bisa bareng gitu loh ya. Kalau sekarang kan kita lihat nih pergerakan mahasiswa nih kayaknya nggak fokus. Tergantung yang bayar. Bener nggak? Enggak lah. Kita hanya pandangan kita aja. Nah, sekarang dari pandangan Mas Akbar itu, dari pergerakan-pergerakan itu, apakah pandangan kita benar apa salah? Monggo gitu. Enggak. Jadi yang namanya pergerakan itu pasti ada tujuan kan, maksud. Mungkin maksudnya itu sama, cuman caranya kali yang berbeda. Kan ada juga kayak kita mau ke puncak, ada yang masuk melalui jalan tol, ada yang masuk melalui jalan biasa gitu, lewat Sentul. Cuman kan caranya aja sih, kalau menurut saya cuman cara. Tapi kalau tujuan saya rasa kayaknya satu lah, untuk kebaikan juga pasti kan. Pada akhirnya kan untuk kebaikan. Kalau menurut saya pribadi. Oh begitu ya. Iya. Untuk kebaikan nasional apa kebaikan Pribadi, golongan, nah, kan kita harus dijelaskan tuh gitu. Benar nih. Yang namanya persepsi itu kan pasti tidak monoton kan. Pasti persepsi itu kan, yang namanya manusia itu kan memiliki persepsi masing-masing. Iya. Saya memiliki persepsi sendiri, Mas Boy Kentang punya, Mas Heri juga punya gitu kan. Nah, cuman yang saya pahami tujuan itu pasti satu, untuk membangun kan. Nah, cuman caranya perbedaannya mungkin saya caranya seperti ini, Bang Boy seperti ini, Mas Heri seperti ini, kan beda jadinya. Nah, untuk menyatukan ini mungkin yang menjadi apa ya, diksi atau fiksi-fiksi yang berbeda lah. Agak sulit ya. Sulit gak? Kan waktu saya tuh ngalamin ya. Tahun 97 ya, 98 ya. Aku ya masih mahasiswa sih. Dan aku ngalamin sendiri ya. Di situ bener-bener mahasiswa tuh bersatu ya. Tapi kalau kita balik lagi ke belakang lagi ya, kayak tahun 66, ternyata kan ada orang di belakangnya tuh yang niat bahwa mereka bergerak ya. Kalau gue lihat dari nonton film G ya, ternyata di belakangnya tuh ada seorang nih yang kalau di belakangnya nggak mungkin seorang, terus banyak. Kan di depan banyak play, belakang juga banyak juga. Bukan, maksudnya yang maksudnya apa? Yang ngasih makan. Kayak gitu ya. Nah, kalau Mas Akbar sekarang yang
Sekarang gimana? Ya tadi kalau saya melihatnya sih, saya nggak mau juga aktivis sekarang ini kayak teman-teman mahasiswa ya, rekan-rekan itu juga dijadikan alat Ya. gitu. Nah makanya kan kita juga harus mempunyai satu pandangan juga terhadap politik. Ya. Jangan juga dikasih isu kita makan habis itu kita sebar ke bawah, nggak boleh juga seperti itu. Tapi kejadiannya sekarang kayak begitu tuh, yang saya lihat ya. Tak gini, wow. Yang penting sekarang mahasiswa berseberangan dengan pemerintahan, ya nggak? Yang penting berbeda gitu. Iya, kesannya begitu. Iya kan, yang namanya sebenarnya kan aktivis itu kan bahasa itu kan aktivis seorang pergerak. Ya betul. Bergerak untuk tujuan tertentu kan. Misalnya kayak saya pencinta kucing. Terus saya melakukan bahasanya menyelamatkan kucing lah bahasanya kan. Saya menyelamatkan kucing-kucing. Itu saya kan bisa disebut juga sebagai aktivis. Tapi aktivis penyelamat kucing. Gitu. Nah, jadi terkadang aktivis ini dibawa ke ruang sempit. Bahwasanya harus orang yang maksudnya memiliki dibawa ke ruang sempit itu ke kontrakan. Jangan bawa ke kontrakan dong. Enggak, maksudnya apa ya? Biar masyarakat pola yang pandangnya, masyarakat yang nonton itu biar tahu bagaimana sih pergerakan mahasiswa. Silahkan. Iya, makanya kan tadi itu saya bilang aktivis itu kan kalau kita bawa ke ruang yang luas itu kan banyak. Misalnya kita menjadi pencinta lingkungan, kita kan jadi aktivis juga, aktivis pencinta lingkungan. Nah, cuman terkadang orang hanya tidak bisa membedakan mana yang namanya aktivis, mana yang namanya mencari eksistensi. Kalau menurut saya secara pribadi, kalau hanya berlandasan dari perbedaan, itu namanya mencari eksistensi supaya sekedar eksis. Kalau menurut saya, gitu loh. Tapi kalau ada tujuan yang dicapai, tujuannya itu untuk merubah atau untuk memperbaiki, nah itu baru saya sebut sebagai aktivis. Tapi kan kalau yang saya lihat tuh aktivis sekarang tuh ujung-ujungnya menteri, anggota dewan, gitu kan ya. Banyak kan ujungnya begitu. Akhirnya pas sudah duduk dengan kursi yang empuk di Senayan atau di mana, anteng menang-menang baik katanya. Gitu. Banyak kan begitu tuh, saya lihat tuh. Bukan dari angkatan Mas Akbar dong ya. Dari angkatan saya juga. Ada gitu. yang ya direktur Pertamina, KAI atau itulah. Tapi akhirnya nggak bukan bersuara ke masyarakat banyak, ke masyarakat rendahan. Akhirnya golongannya sendiri. Kalau itu saya rasa mungkin oknum ya, jatuhnya itu oknum mungkin. Tapi masih oknum tapi rata ya. Loh, enggak, tapi ada juga kan biar dijelaskan dengan yang menjalanin. Kalau saya kan belum masuk ke ranah proses itu ya. Tapi saya lihat banyak juga senior-senior itu yang masih pada jalannya gitu loh, memperjuangkan hak-hak yang belum selesai. Ada. Masih di relnya gitu. Iya, masih di relnya. Yang namanya orang ketika nyampe di tujuan dia berubah kan kita nggak tahu. Misalnya kayak saya menganalogikan saya mau ke puncak. Ya kan, saya ke puncak tuh niatnya untuk liburan, tapi ternyata di sana saya masuk ke Cimory outlet, atau saya masuk ke outlet mana untuk belanja segala macam, terus saya pakai baju, kan berubah jadinya. Awalnya saya pakai baju putih nih, terus ketika sana bajunya bagus nih, saya belanja nih, berubah jadi baju warna lain-lain gitu kan. Itu kan saya rasa seiring berjalannya waktu mungkin ada yang berubah, tapi ada juga yang tetap. Kalau menurut saya ya memang saya lihat ada yang tetap, ada yang berubah, dan ada juga yang sangat berubah. Gitu. Ya, tapi itu manusiawi ya. Ya, kayak kan tadi saya bilang itu kan mungkin oknum ya. Ya, kalau kita menjustifikasi semuanya itu menyeluruh, saya rasa nggak fair mungkin, juga. Nggak mungkin. Nggak fair lah. Tapi kalau seandainya kita mengarahkan oknum A, misalnya dulu di depan DPR goyang-goyang DPR. Dalam pergerakan tuh dia kenceng sekali. Gini. Begitu kamu besok jadi mana? Berarti kan dengan kata lain dia melakukan pergerakan itu ada tujuan maksud tertentu. Tujuannya tertentu gitu. dia. Dulu saya juga ikut pergerakan. Tujuannya biar jadi menteri, tapi jadi mantri. Masih mending. Mantri sunat lagi ya. Iya, mantri air. Bukan lagi air. Kebanyakan gitu. Dulu iya. Kan saya lihat, yang ikut demo pokoknya nih. Dulu juga bilang pokoknya yang penting ikut demo nih. Ini nih, ntar bisa jadi menteri, jadi anggota dewan gitu kan. Iya. Gitu. Ya, tapi kan secara garis besar kan kita juga mengalami perubahan demokrasi. Nah, perubahannya di mana tuh? Lah kalau dulu kan ada keterwakilan kan. Bukan nggak perlu dia jadi anggota partai untuk menjadi anggota dewan kan ada. Hal itu kan. Dia anggota dewan aja. Bukan, jadi dia perwakilan namanya. Benar-benar perwakilan. Misalnya dia dari
dia dari kalangan mahasiswa dia jadi anggota dewan. Begitu kan? Kalau sekarang kan harus masuk ke partai dulu. Oh Iya, iya, benar-benar. Gitu. Jadi Ada dulu makanya dari artis Dari tuh. golongan ya. Ada dari golongan. Edison, Dulu kan dari ada golongan. Kayak Tapi gitu. zaman-zaman tahun 90-an, 80-an. Iya, makanya kan saya bilang ada 80-an. pergeseran demokrasi, jadi kan pola demokrasinya berubah. Kalau sekarang kita harus masuk ke partai. Iya, Kalau nggak punya partai, jadi anggota DPD, Anggota daerah. Iya, anggota DPD. Tapi ada ya, juga itu. Ada. banyak teman-teman kita yang jadi anggota DPD juga, Mas Heri. Hmm. Gitu. Kayak si Oni Kabayan. Oh iya, dia Ya kan? ya, Jawa Barat tuh. Jawa Barat ya. Ya kan, dia. Nah, iya, Saya iya. dulu juga milihnya anggota DPD tuh. DPD mana tuh? Jawa Barat ya sulit. Gua nggak ada kenal, gue liat ada Oni doang, kenal tahu saya Oni. Gitu. Jadi abis gak ada kenal. Gitu loh. Terus sekarang gini Mas Haris ya. Mas Akbar. Mas Akbar. Isi kepala manusia tuh banyak ya. Iya. Macam-macam. Nah, setelah mungkin melalui mungkin Mas Akbar juga pernah ada di satu partai ini, sekarang ada di partai ini. Sekarang saya mau tanya nih, sekarang Mas Akbar ada di partai mana? Kalau saya belum berpartai. Belum ada di partai. Belum. Partai. Saya Belum ada di partai ya. Iya, tapi Kenapa? Nggak mau jadi menteri? ya, belum lah. Apa mau jadi komut? Belum. Kamu apa tuh? Komisaris Komisaris utama. utama. Iya. Imut-imut bukan? Kenapa tuh? Hah? Enggak, saya rasa saya belum sampai di kapasitas itu. Kita kan sebagai manusia juga harus mengukur. Heeh. Kalau kita baju kebesaran kan juga dilihat lucu. Heeh. Iya. Wah, ini orang bajunya pakainya kebesaran nih, sementara badannya kan kecil. Kalau saya rasa saya harus mengepaskan dulu badan saya untuk dengan baju yang pas. Kalau saya pribadi, Heeh. ketika saya merasa diri saya sudah pas, saya sudah pantas, ya pasti saya akan masuk ke dalam partai. Ah, Nah, Kalau- Tapi saya tidak antipati ya, tidak skeptis terhadap politik. Saya tetap melihat perkembangan politik dan saya memilih tidak golput. Iya, iya. Sekarang kan saya mau tanya nih, bener nih. Iya. Kan sebentar lagi kan tahun 2024 kan ada ya mungkin pergantian Iya. ada DPR yang jelas itu yang RI 1 lah. Siap. Satu, dua. Kemungkinan kan Bang Akbar itu Mas Akbar dah kayaknya kayak Bang itu kayak kurang serak saya nah. Mas Akbar Iya. itu kira-kira ada nggak calon-calon yang menurut Mas Akbar itu sangat cocok sekali untuk dinaikkan ke 2024? Kalau saya melihat untuk sekarang ini, saya banyak belajar dari sosok Pak Prabowo ya. Kalau saya pribadi, Prabowo mantan Danjen Kopassus. dia yang sekarang. Dulu bukan musuhnya mahasiswa. Ya makanya kan saya bilang saya banyak belajar. Oh, Beliau itu. kan dengan seiring berjalan waktu kan Ah. mulai pendewasaan diri. Iya. Ah, Permasalahan beliau dulu dianggap sebagai musuhnya mahasiswa kan belum ada buktinya. Ya buktikan lah, kita maksudnya buktikan aja dulu. Kalau seandainya emang ada ya baru kita bilang beliau nggak layak seperti itu. Tapi kan selama itu belum ada kan jangan di apa ya? Jangan Dijas. Ya, dijas gitu lah. Marketing. Iya, iya. Terus kenapa 08? Wah, 08 Iya. ngomongnya. Jadi di 2019 itu kan kita ngelihat ada dua golongan ya. Ada yang kadal sama ada yang apa namanya? Cebong. Cebong. Sementara kan kita ini kan semuanya kan manusia, bukan binatang. Mas Boy sama Mas Haris ini nggak mau nggak dibilang cebong sama kadal? Kalau saya nggak mau, kalau saya punya nama saya Akbar. Iya gitu loh. Jadi ketika hal itu sudah meruncing, sudah memanas, tiba-tiba saya melihat sosok Pak Prabowo ini yang awalnya berseteru dengan Pak Jokowi, tiba-tiba ketika disuruh masuk ke dalam pemerintahan untuk membantu beliau, mau nih Pak Nah. Prabowo. Saya melihat di sini, wah ini ada sisi kenegaraan yang harus dipelajari dari beliau, Nah, yang mengenyampingkan Apaan tuh? Wah. yang mengenyampingkan ego pribadi ya, bahwasannya kita dulu pernah rival, bagaimana caranya saya harus menjatuhkan Anda. Ternyata Ya. kan tidak. Hmm. Ketika beliau diajak untuk sama-sama membangun negara, beliau mau. Karena tujuannya kepentingan negara. nasionalis. Nasionalis. Nah, gitu. Bukan karena Pak Prabowo kalah berapa kali, terus saya sekarang gabung ke Pak Jokowi biar balik modal. Kalau saya rasa ya, kalau kita runut dari keturunan ya, Ah, saya rasa Pak Prabowo itu udah cukup lah dengan kekayaannya beliau ya. Oh, Di sugih LHKPN, ya. iya. Sugih dari kecil ya. Iya, LHKPN kan kita tahu kan
kakek beliau Pak Margono, Mm-mm. orang tua beliau Pak Sumitro, Begawan semua tuh kan. Iya, Iya. pengawan ekonomi semua ya. Malah salah satu mereka Sumitro pendiri. Joyo Hatiku semua itu. Iya, Bapaknya, Aku malah kenal Mbahnya. Mbaknya siapa? Ya itu. Pak Margono, mbaknya Pak Margono, bapaknya. Pak Margono itu bapaknya Pak Sumitro Joyo Hatiku semua. Margono tuh mertuaku. Oh. Margono. Nah, dia bukan. Iya kan, malah kan keturunan Pak Prabowo ini salah satu pendiri bank Ya, ya. ternama Indonesia. Kan? Benar Kenapa yang saya baca. Waduh. Benar yang saya pernah baca tuh pendiri bank di Nah. Indonesia ini. Gitu loh. Salah satu bank ya. Bank, Iya. bank besar lah. Jadi Gitu loh. jadi saya saya rasa pribadi beliau sudah selesai dengan yang kita lihat lah LHKPN beliau yang segitu wah ya. Mm-mm. Apalagi yang beliau cari untuk balik modal gitu. Tapi Pak Prabowo itu kan banyak yang mengatakan ya terserempet dengan kasus 17 Mei ya. Ya. Yang Mei 98 loh. Nah itu kira-kira pengetahuan Mas Akbar Sebagai atau, aktivis. ya sebagai aktivis atau bagaimana menurut Mas Akbar sendiri? Iya, makanya kan kalau kita ini berbicara hukum, ujung hukum itu adalah putusan pengadilan, Nah, ya kan? Selama pengadilan belum memutuskan apa-apa, Belum dengan inkrah ya? belum ingkrah, berarti dengan kata lain dia masih belum ada kata bersalah di situ. belum terdakwah ya. belum masih jauh. Kalau udah terdakwa udah inilah kita kan. Itu kan berarti ya hanya hoak aja kali ya. Iya, makanya buktikan kalau seandainya memang itu ada. Yang oh ya benar-benar. Gitu loh. Terus di masa sekarang kira-kira Pak Prabowo itu, kalau Mas Akbar sebagai aktivis ya ngeliat nih ke belakang ini beberapa tahun mungkin lihat ya, ada gak yang membuat beliau, kenapa sih kan orang-orang pada ngeliat wah Pak Prabowo tuh ngotot banget pengen jadi presiden gitu, kenapa yang mendorong dia tetap dibilang ngotot enggak. Kalau saya lihat ya dari beberapa kali, cuman kan ini kan dorongan. Toh kalau seandainya nanti ada namanya presidensial threshold itu tidak terpenuhi, itu tetap juga Pak Prabowo nggak bisa masuk kan. Harus gandeng berapa dengan partai ya? Partai lain. Ya kan posisinya harus ada 20% toh. Iya. Nah, kalau seandainya 20% tidak terpenuhi kan Pak Prabowo nggak bisa juga untuk maju. Gitu loh. Berarti kan bahasanya itu bukan dia dibilang harus pengen banget maju, enggak. Tapi yang namanya setiap masyarakat warga negara Indonesia ya berhak, kan diatur dalam undang-undang. Kayak saya nih, saya ingin mencita-cita menjadi seorang presiden negara Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan sah. Tidak ada undang-undang yang melarang itu. Namanya kita bercita-cita atau berkeinginan. Nah, mungkin beliau memiliki yang namanya kayak skema-skema bagaimana untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih bagus lagi. Bukan berarti sekarang tidak bagus, lebih bagus lagi. gitu loh. Bahasanya kan lebih. Yang namanya lebih kan berarti sudah bagus dibuat lebih bagus. Yang sudah bagus diteruskan, diteruskan. Yang belum bagus Diperbaiki. ayo diperbaiki kayak kue. Oh, Gitu. sekarang balik lagi ya, Balik mana nih? balik maning ke Laptop. Orang laptop. Iya. ini Mas Akbar, Hmm. yang benar gak sih aktivis mahasiswa, pemuda pelajar ya, sekarang tuh yang penting dia beda dengan pemerintah gitu pergerakan mereka. Enggak. Kalau dulu kan mereka memang pemerintahnya kurang ini, sama mereka dikritik secara ini. Kalau sekarang nih, wah gue penting beda nih, gue musuhin Jokowi aja nih, yang penting yang pasti gue viral nih gitu, ya gak? Jadi gini, Gitu. yang namanya pergerakan mahasiswa ya, karena kan saya berdasarkan dari pergerakan mahasiswa. Ah. Sebenarnya di dalam kampus itu banyak tuh pergerakan-pergerakan yang bagus. Di dalam kampus, contoh kampus saya sendiri ya, di situ ada yang namanya kegiatan mahasiswa pencinta alam, Ya. ya kan? Ada misalnya kegiatan yang sifatnya ke arah yang lebih bagus, cuman tidak tersorot, gitu loh. Karena mungkin mereka nggak demo, misalnya kayak pencinta alam, mereka pernah nanam pohon di Dieng. Nah, Gitu. Ya masa mau nanam pohon demo ya Enggak, maksudnya gini, maksudnya kan yang namanya aktivis itu kan tadi kan saya bilang, setiap orang yang melakukan pergerakan demi tujuan yang baik Ya. itu disebut aktivis. aktivis. Iya, Gitu loh. Nah,
yang tidak baik, jangan semuanya dikategorikan pergerakan mahasiswa ini tidak baik karena bertentangan sama pemerintah kan gitu Iya. loh tadi pembahasannya kan. Iya. Dan maka di dalam kampus itu banyak pergerakan-pergerakan mahasiswa yang sebenarnya arahnya bagus positif tapi tidak tersorot. Karena sebenarnya yang di masyarakat sendiri itu ada dogma yang dibilang aktivis mahasiswa tuh yang berbeda dengan pemerintah, yang demo, yang pengen nurunin pemerintah, pengen ini, itu yang disebut kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang Salah dalam Ya, persepsinya itu, Ya Mas. posisinya kan sebenarnya nggak dibilang salah juga enggak. Namanya kan mengemukakan pendapat, negara kan demokrasi. Cuman terkadang hal-hal yang sifatnya positif dari sebuah mahasiswa itu tertutup akibat gerakan-gerakan segelintir mahasiswa juga sebenarnya. Sekarang pergerakan mahasiswa itu di dalam pergerakan yang sekarang ini, menurut Mas Akbar itu sudah pada jalurnya, pada ralnya apa tidak? Kalau sesuai dengan ketentuan undang-undang, Nah, kan ada batas itu. ya, Demonstrasi diperbolehkan, Ya. cuman di titik A, Ya, ini boleh. kan ada gitu-gitu. Bebas lah. Ya. Batasnya jam 6 sore. Ya. Nah, selama tidak melanggar itu saya rasa bagus. Pertama, yang kedua, yang namanya pergerakan mahasiswa itu kan kalau seandainya hari ini dia tidak diterima masukannya, bisa kan dia bisa coba besok lagi tanpa harus misalnya Ya. jam 6 harusnya sudah bubar tetap Masih bertahan, bertahan gitu. gitu. Atau mungkin diprovokasi terpancing Berlanjut gitu ya. berlanjut. Padahal kan setiap pergerakan itu misalnya kita demo tuh yang kita sampaikan kan gagasan, makanya ada leadernya kan yang berdiri di atas mobil sound atau Itu yang benar tuh ya. dia menyampaikan orasi. Nah, orasinya itu harus yang sesuai dengan fakta. Ya. Misalnya undang-undang tenaga kerja tidak sesuai dengan ini. Nah, tapi dia harus lakukan dulu observasi atau misalnya dia melakukan undang-undang ini berbenturan dengan apa? Undang-undang ini dengan apa? Nah, kalau seandainya sudah ketemu itu boleh gitu loh disuarakan lah bahasa. Jangan juga nanti takutnya akibat hanya udah ikut-ikutan nih kita demoin undang-undang ini, undang-undang A, undang-undang B gitu. Hanya karena ikut-ikutan akhirnya nggak ada bobotnya gitu. Tapi oh iya. siapa dulu? Tapi kan perjuangan pergerakan mahasiswa itu tidak harus demo kan. Seandainya bagaimana sih pada jalurnya yang betul langsung ke DPR atau ke mana gitu kan, harusnya begitu atau memang harus demo itu salah satu yang macet baru demo, harusnya kan begitu. Tolong Mas Akbar diterangkan. Makanya kan jadi kan di Dewan Perwakilan Rakyat itu kan ada komisi ya, komisi 1, 2, 3 sampai 12 kalau nggak salah itu. Ya. Di setiap komisi itu kan dibagi. Misalnya ini apa nih yang tidak cocok nih dengan pemahaman kita nih sebagai mahasiswa. Misalnya tentang pertambangan, udah datang ke komisi 7 mempertanyakan misalnya bisa, atau kita buat dulu FGD, forum group discussion gitu kan. Kita buat diskusi, kita undang dari pihak-pihak tersebut. Oh, misalnya, dari mahasiswa diadakan ini forum dulu, baru ketemu, baru diajukan gitu. Iya, enggak harus diajukan juga, tapi kan nanti di situ kan kalau seandainya datang perwakilan dari anggota DPR, dia kan juga bisa melakukan memberikan edukasi di situ. Gitu, dia bisa menyampaikan juga bahwasannya ini loh maksud dari tujuan undang-undang itu ini gitu. Tapi nggak keren, Rik. Kalau Mas Erik, kalau mahasiswa tuh harus keras, harus beda itu mahasiswa. Tapi gini Mas Akbar, ya saat ini ya mahasiswa itu ya, maksudnya kita nih yang aktivis ya, saya lihat dia tuh sekarang tuh membawa bukan suara rakyat gitu ya, sepertinya ya, seperti suara pesanan gitu loh. Memang yang pesan siapa? Ya namanya gitu. Itu namanya politik. Jadi mahasiswa kan memang boleh politik. Boleh ya. Bukan mahasiswa bukan nggak boleh. Enggak, yang namanya politik itu kan luas. Politik itu kan berdasarkan pola pikir. Nah, misalnya Pak Jokowi nih jadi presiden. Pasti kan ada juga orang yang tidak senang dengan Pak Jokowi kan. Nah, ketika ada orang yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dia menggunakan orang lain, bahasanya proksi lah misalnya kan, untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Itu kan sah-sah saja. Nah, permasalahannya sekarang, makanya tadi saya bilang di awal, ke depan itu kalau bisa teman-teman mahasiswa itu meneliti lagi ini layak apa tidak nih disampaikan. Ini layak apa tidak saya ikuti kan gitu. Jadi ada pendewasaan juga. Iya kan, jadi seringnya sekarang tuh banyak diketawain. Ditanya, mahasiswa
Pernah nggak lu ke Irian Jaya? Belum pernah. Nah, Ya, jadi bawa pepesan kosong. Makanya itu saya juga tadi. tanya, Itu. pengen tanya Mas Akbar itu, pergerakan Mas Akbar tahun 2012 dengan yang sekarang ini ada nggak perbedaannya? Kalau saya jujur, saya di Ah. zaman masa saya itu saya lebih banyak melakukan diskusi, sharing. Nah, Itu daripada turun ke jalan ya. Beberapa Nah, kali ada. sebagai masyarakat intelektual. kalau Ya. sudah buntu baru turun ke bawah. Nah, itu yang perasaan saya ya pengennya seperti Bang Akbar itu Turun saya. ke bawah ngising. Bukan. Maksudnya itu kalau sudah buntu Wah. ya baru demo begitu loh Mas Ya. Akbar. Oh. Seperti Mas Akbar tahun 2012 itu. Kalau saya sih lebih sering ke arah diskusi ya. Diskusi, Kalau saya. Diskusi ya. Terus Mas Akbar gini ya. Kan nih sekarang nih aku lihat nih yang ini Pak Prabowo ya. Para Prabowo tuh dari kecil tuh udah sugih ya. Iya. Udah senang ibaratnya ya udah kaya raya lah. Apa mungkin dia bakal merasain kesusahan masyarakat Indonesia dari yang kelas bawah? Jangan-jangan ntar dia cuman perhatiin kelas ini aja menengah ke atas. Nah, Kelas bawahnya dicuekin ya gitu. kita tanyakan mungkin Gimana tuh menurut Mas Akbar? beliau benar-benar tahu. Nah, Ah, Kalau saya sih tahu secara pasti tidak, tapi beberapa kali saya lihat Pak Prabowo ini memiliki sifat empati dan simpati yang tinggi. Beberapa kali kunjungan ke wilayah, beliau selalu tanya apa kekurangan, ke mana tuh? Ke masyarakat. ke masyarakat. Misalnya dia ngeliat masyarakat, satu hal juga Pak Prabowo ini dia tidak pernah ria, tidak pernah yang ngumbar. Bahwasanya saya ngasih si A ini enggak. Misalnya waktu itu saya pernah ngeliat satu poin yang saya tangkap, itu tidak terlihat dari kamera tuh. Beliau ke Jawa Timur, kalau nggak salah ada masyarakat yang kakinya itu diamputasi, gitu diamputasi, dia pakai ini apa? Pakai Stroke gitu. enggak, pakai apa namanya itu? Tongkat, Ah. tongkatnya tapi dari kayu. Nah, stroke namanya. Truk ya namanya tuh. Ah. Yang nggak layak lah bahasanya itu. Nah, ketika itu Pak Prabowo melihat dia langsung panggil ajudannya. Nah itu nggak cepat gitu. Set lihat ke ininya cepat, ke geser cepat gitu dari kamera itu. Nah ketika hal itu terjadi, saya ngeliat di situ berarti beliau ini empatinya tinggi, simpatinya. Mungkin terlihat keras sikapnya karena kan purnawirawan ya, mantan militer lah, militer. Cuman kan nggak selamanya itu orang yang bahasanya apa ya, keras itu dia tidak memiliki hati. Ah. Gitu. Pasti kan dia memiliki hati juga, namanya gak manusia. terus sekarang saya mau tanya Mas Akbar. Ya kira-kira semua manusia kan ada kekurangan kelebihan. Kekurangannya Pak Prabowo itu kira-kira ada nggak di benaknya Mas Akbar? Kekurangan apa ya, Pak Prabowo itu kalau saya lihat dia sudah merubah semuanya. Kalau dulu saya rasa dia orang yang tidak tersentuh ya. Maksudnya nggak tersentuh untuk berhadapan sama orang itu, dia mungkin ada sedikit inilah ya, ada Membatasi gitu ya? Pembatas. Nah sekarang itu saya lihat beliau itu untuk bersentuhan langsung dengan rakyat tuh mau. Oh iya, kemarin saya lihat di TV tuh. Apa tuh? Pak Prabowo di Irian Oh. minum anak kecil. Iya. Peluk-peluk Hal gitu. itu belum pernah terjadi beberapa Ah, tahun. Saya itu baru tahu. pencitraan ya? Kalau saya rasa sih enggak. Ya enggak juga. Hah? Masalahnya kan karena kan Pak Prabowo kan sering ikut Pak Jokowi. Ah, Pak Jokowi kan dari strategi bawah kan dulu. nah, Ekonominya dulu ya sebelum jadi presiden itu bawah. Dia merasa Pak Jokowi itu saya tuh jadi orang nggak punya ini. Begini loh caranya merangkul orang yang ini. Nah mungkin Pak Prabowo kan sering diajak, Enggak, sering tapi Pak kunjungan Pak kerja. Prabowo itu sering ngebantu orang. Nah iya maksudnya Kalau sering saya, kerja. cuma nggak kayak expose gitu. Enggak, Oh. emang nggak mau ngekspos. Iya. Bedanya itu. Kalau saya itu kekurangan kekurangan Pak Prabowo ada dua. Kurang pamer. Enggak. Oh, kirain Apa kurang tuh, Mas? paham. Satu, orangnya nggak pernah iri hati. Wih. Dua, orangnya nggak pernah sakit hati terhadap siapapun, musuhnya maupun kawannya. Betul. Itu yang dua itu. Makanya kan sekarang saya lihat kan yang tadi saya bilang, balik lagi kan, ada namanya cebong, ada namanya kampret. Ah, Nah tiba-tiba Pak Prabowo masuk ke dalam. ah, ah. Tujuannya apa?
bahwasannya dia ingin menunjukkan saya aja mau nih. Iya. Supaya jangan ada lagi nih dua paradigma ini loh. Iya. Cebong kampret. Ini kan permasalahannya mau sampai kapan ada pembelahan terhadap masyarakat kita rakyat gitu. Jadi Padahal maksudnya Pak Prabowo itu tidak mau masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu begini. bentrok Bentur terus. terus. Kita harusnya guyup Guyup. rukun untuk membangun negara kita Republik Indonesia. Tapi kan Pak itu ada Prabowo. resikonya. Apa tuh? Resikonya Pak Prabowo tuh bakal ditinggalin emak-emak cantik loh. Ah, ya enggak juga. Ya enggak? Iya, emak-emak cantik kan wah militan, weh. Pak Prabowo sekarang udah sama Pak Jokowi. Nah, sekarang jadi cebong. sekarang, Nah, gitu. sekarang tanyaan Tapi bukan Mas begitu. Iqbal. Tapi kalau saya ngelihatnya ya, Ya. Ah. sifat kesatria Pak Prabowo pernah bilang, saya nggak takut ditinggalkan. Oh, gitu. Itu namanya satria Iya, tuh. dia bertanggung jawab berarti atas tindakannya dia. Iya. Nah itu yang salah satu poin. Dia penting ngomong juga. gitu ya Pak Iya. Prabowo ya. Saya nggak takut kalau kalian mau meninggalkan seorang Prabowo, tinggalkan saja. Saya akan berjuang sendiri. Yang penting NKRI tetap utuh. Dia pernah ngomong begitu tuh. Jos tuh. Itu namanya Prabowo nasionalis sejati. Iya. Ya kue. Oh. Mas Heri tahu Apanya? Prabowo itu nasionalis sejati. Ya tahu dong. Dari mana? Wah. Dari beliau itu dari tam-taman akmilnya aja saya ngerti banget sampai bintang 3 itu tahu banget. Wah, Ngerti di mana? yo TV. Dan beliau itu kan untuk merah putih itu kan beliau itu sangat sangat menjunjung tinggi ya. Iya, iya. Buktinya waktu itu kan pendakian gunung ke Everest itu dia bagaimana caranya bendera merah putih bisa berkibar kan? Oh, Karena bukan. dia takut diduluin sama Iya. Malaysia. Iya. Tahu itu. Tuh. Baru kemarin baca. Kan beliau kan sponsornya tuh. Padahal aku tahu loh, dia ini pendukung Ganjar loh, asu ini. Gak apa-apa dulu kan juga GP Mania berubah jadi Prabowo Mania kan. Berarti kan bakal berubah juga gitu loh. Ya, Pak Seri, insya Allah. Pak Seri, kalau dapat bagi-bagi dong. Yang penting kita itu semuanya nasionalis, Iya. kita angkat dan apalagi putra putri terbaik negara Republik Indonesia. Kita sokong semuanya. Indonesia Bener, Mas asli. Bar? Harus dong, harus. Indonesia asli ya? Yakin lah sumpah. Asli. Asli banget. Kalau nggak asli Indonesia, Mau kayak siapa? Larang nih. nggak ada ya. Soalnya yang dipilih itu yang jelas itu warga negara Indonesia asli. Nah, kalau sudah masuk, Tapi kan ada bunyinya gitu. iya, Yang berhak menjadi Presiden Republik Indonesia harus Indonesia asli. ya kalau sudah Itu diterima. tahun ya. 945. Enggak, kalau sudah 2002 kan dihapus warna Oh, aslinya? Aslinya dihapus. Berarti kayak Duku Palembang udah nggak ada yang asli. Duku Palembang. itu mah langsung. Oh, udah dihapus ya? Udah dong, kan dia amandemen. minum dulu. Ayo, Minum. jangan lupa tetap di Kopi Pahit. Es teh manis. Nggak mau. Terlalu anis. Terlalu anis. Jauh nih. Terlalu anis. Nggak mau. Cadil kamu. Enggak, maksudnya tanya anis banget. Manis. Oh, manis. Makanya aku diedit tuh. Kagak usah edit, langsung. Calon komut. Terus Mas, yang saya dengar nih sekarang Mas Akbar boleh dibilang punya adik asuh. Ya. Caleg. Adik asuh. Iya, adik asuh. Enggak denger kok adik asuh. Jangan dong. Adik asuh. Enggak, itu sebenarnya bukan adik asuh. Apa tuh? Jadi caleg dari Gerindra. Itu saudara. Saudara. Oke, saudara ya. Iya. Itu kan berarti kan dari Gerindra, ya. Mau nggak mau kan tadi Mas Akbar bilang, "Wah, saya tidak berpolitik." Sedangkan saudaranya itu adalah calon dari Gerindra. Iya. Ya enggak? Dan Mas Akbar saya lihat sebagai apa nih? Pendamping ya. Pendamping ibaratnya yang untuk menghantarkan siapa namanya, Mas? Mas Yorda. Mas Jorda. Kang Jorda. Daerah pilihan mana? Dapil Jawa Barat 6. Dapil Jawa Barat 6. Kabupaten Pilih Bogor. tuh Kang Jorda. Saya orang Bojong. Nusuk itu. Saya Bogor, nusuk. Di Bogor Kota. Bogor kota. Emang Bogor kota nggak dapat. Nggak bisa dong. Tapi Dia kabupaten. 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 Saya nih Bojong nih. Terus besok aku pindah. Jadi gini. Ya, gimana? Oke, sekarang
melihat sekarang nih Kang Jorda nih. Ya. Kan saya baru dengar namanya Kang Jorda. Ya enggak? Belum dengar, belum pernah nih. Siapa Kang Jordan nih ini? Pasti berat dong. Nah, gimana nih? Ibaratnya nemu batu di kali, mau molesnya. Bawa aja ke Rawabening. Wah, itu mau padu. Bos batu tuh. Kalau moles batu kan, kalau moles Itu batu. Iya. moles batu. Kalau moles namanya aktivis, apalagi calon anggota legislatif itu beliau Ya. lah Enggak. ininya. Kan juga kan dulu kalau yang di anggota DPR itu kan yang sekarang ya misalnya banyak ya senior-senior yang baru masuk di tahun 2014 kan awalnya kan belum anggota DPR. Ya. Mereka kan juga baru. Berarti kan mereka menjalani yang namanya transisi untuk berkampanye kan. Iya. Nah, saya melihat Kang Yorda ini memiliki semangat untuk bersilaturahmi. Gitu. Jadi, Contohnya dia senang untuk ngobrol sama orang masyarakat. Dia tidak memberikan jarak bahwasanya dia siapa, orang itu siapa. Dia kalau untuk guyup sama orang ya, dia nggak ngelihat aspek sosiologis orang atau orang itu siapa. Baru saya mau ngobrol sama dia enggak. Misalnya ketemu sama tukang jualan ya ngobrol. Bapak susahnya gimana? Apa susahnya Pak? Gitu. oh sering belusukan ya? Belusukan sering. Sering ya. Sering. Enggak yang maksudnya gini, nggak ada yang susah lah kalau seandainya semuanya kan dijalanin awalnya. Yang susah itu kalau nggak mau ngejalanin. Tapi saya namanya saya tinggal di Bogor ya. Saya belum kenal loh sama Kang Jorda. Nanti kita Kalau tahu. tadi ini gitu loh. Ya dulu juga yang anggota sekarang tuh sebelum jadi anggota juga jarang yang kenal. Tapi kan gambarnya udah kelihatan. Kalau mau terkenal jadi artis dong. Gitu. Wah, nih. Wah, Iya si dong. Kentang aja Iya. ke rumah saya tanggal 5 kemarin. Padahal kentangnya udah nggak ada. Wah, itu kayaknya yang di milenial katanya gitu. Nggak tanya, wow itu mah kentang, saya bilang gitu. Tuyul milenium. Dia bilang gitu. Ya memang benar. Tapi kan kita seperti Mas Akbar bilang, kalau sebelum jadi ya memang kita harus Iya. belum terkenal. Tapi kalau sudah jadi ya namanya udah jadi ya semuanya terkenal. Makanya kan tadi yang berat itu kalau saja tidak dijalankan. Ya. Tapi kalau dijalankan nggak ada yang berat. Ya benar kalau dijalankan nggak ada yang berat. Tapi gini Mas Akbar, tapi kecuali saya kalau jalan berat nih. Kalau Iya, ya, iya. itu namanya rotasi ya untuk jalan. Namanya gini. juga orang besar. Gini Mas Akbar. Jadi ya rahasia apa enggak? Kira-kira Mas Akbar punya cara-cara tersendiri ini untuk mendorong Kang Jorda itu. Ya itu mah dapurnya Kang Akbar tadi dicuri sama Nggak orang boleh. lain. Boleh nggak? Boleh lah. Wah, Boleh. boleh. Saya pada dasarnya hanya mengikuti bagaimana Kang Yorda. Misalnya Kang Yorda itu senang ya untuk ngobrol segala macam. Ya ketika Kang Yorda itu mau bersilaturahmi ya saya dorong untuk terus bersilaturahmi. Terus saja Kang kemana? Kang Yorda diundang ke sana datang, diundang ke sana datang. Alhamdulillah udah banyak yang ngundang Kang Yorda untuk ketemu. Terus Kang Jorda sendiri tuh lulusan apa ya? S1 beliau itu di Fakultas Hukum Brawijaya, Oh, Malang. 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 Hukum ya, hukum terus. Ya, cuman jangan Malang-Malang lah. Iya. Malang. Jawa Cuman Timur. sekarang beliau lagi ngambil magister ya, hukum di UBK, Bung Karno. Saya pengen tahu nih, Kang Jorga itu ya minimal kan kita tahu silsilahnya. Ya. Jadi bobot, bibit, bebet kan ya. Tuh. Pengen tahu aja Boleh. kira-kira biar masyarakat Tanya dulu boleh enggak? enggak, ya pasti boleh tah. Namanya podcast kita. Mau pulang selamat enggak? Enggak, saya terus terang pengen tanya. Orangnya Kang Yorda ya? Jorda. Kang Yorda itu kan mesti ada bibit, bobot, bebet. Kira-kira orang tuanya siapa? Biar masyarakat tuh tidak salah pilih, tidak membeli kucing dalam karung kayak kue, minimal itu. Emang anggota DPR pakai gituan apa? Loh, kan calon anggota DPR bener nggak? Betul. No, Tapi iya. enggak, emang harus ada bobot-bebetnya. Loh, semua orang kalau bibitnya aja nggak bener, nanti Pak jadi Jokowi. Ntar kalau anak udah tiga selesai, kali. kalau udah selesai panggil saya ya.
Ya, ini yang nanya kita nanya ke sini kita jawab gitu. Gitu. Oke, jelasin, Kang Jorda. Jelasin. Yo. Ya, yang pada dasarnya ayahnya Kang Yorda itu seorang pria, ibunya Kang Yorda itu seorang wanita. Bener. Kalau saya mah enggak gitu. Enggak, jadi Kang Yorda itu dulu kenapa memilih Dapil Kabupaten Bogor? Karena orang tua beliau itu kan seorang TNI Purnawirawan. Oh, Tentara Nasional Indonesia. Ya, TNI. dulu pernah menjabat sebagai komandan Korem wilayah Kabupaten Bogor. Bogor. Berarti orang Bogor sudah tahu dong waktu zamannya Udah, bapaknya harusnya ya, udah tahu. bapaknya jadi Korem itu. Korem. Terus Kang Yorda itu seneng untuk jalan itu karena orang tuanya juga begitu, datang ke masjid, datang ke pesantren, datang ke mana lah pokoknya kan, ke tempat-tempat yang dirasa harus didatangin. Iya. Gitu. Terus ya apa ya, emang ringan langkah bahasanya kalau itu, jadi suka jalan aja. Dulu Iya. Kang Jordannya aktivis juga nggak? Enggak. Wah berarti nggak jadi tuh ntar kalau nggak jadi aktivis. Mesti kan syaratnya kalau di Indonesia harus aktivis. Tidak, sekarang Hah? tidak harus begitu. Hah? Tidak harus begitu. Apalagi Kang Yorga itu sudah waktu zamannya bapaknya jadi kepala Korem ya. Korem. Komandan. Ya komandan Korem Ah. sudah sering diajak silaturahim ya. Insya Allah lah Itu kan semua orang aktivis juga. juga berarti. Kan Oh, tadi kan bergerak ya dari Nah masyarakat. itu yang masyarakat. benar. Walaupun bukan mahasiswa ya. Betul. Oh, Kan- Kang Daniel. Benar. Oh. Mau kenal nggak sama Kang Jorda? Ya belum ketemu. Gini, Mas Akbar. ya. Oke, balik lagi ya. Setelah Mas Akbar lulus, kita setelah tadi loncat lagi nih, balik lagi nih ke aktivis ya. Mas Akbar sekarang kegiatannya apa? Saya juga lagi ngambil program magister hukum, hukum militer, lagi ambil S2 juga. Hukum apa? Hukum militer. Wis, hukum militer tuh jadi tentara ntar. Enggak lah. Kalau sipil itu boleh mengambil hukum militer Kan boleh. kita mempelajari, yang namanya belajar kan boleh. Sekarang saya tanya, kalau seandainya kita ingin mengetahui suatu kitab agama lain, kita boleh nggak? Dilarang nggak? Boleh juga Boleh, ya. misalkan jangan masuk kan gitu. Tapi nanti lulusannya jadi apaan? Ya, magister hukum militer namanya. Enggak, maksudnya ntar jadi kerjanya di kayak di Ya, itu? jadi kalau saya sih Penasihat pengennya hukum aktif. apa ini. cita-cita saya itu saya pengen jadi dosen sebenarnya. Oh, jadi dosen. Ya, dari dulu saya pengen jadi dosen. Sebenarnya saya jadi dosen. Salah satu step untuk bisa jadi dosen itu di kuliah ya S1 itu harus S2 kan. S2. Makanya saya harus ambil S2. Nah, saya langsung mau menjurus nih karena dulu di mata kuliah waktu saya ambil S1 itu ada tuh hukum militer dan HAM. Gitu. Jadi sekarang tertarik di baru- situ ya? Sekarang baru tertarik ya Tertariknya dari dulu. dari dulu. Cuman mungkin Cuma dananya. dapat momentumnya di situ. Oh, dapat momennya ini baru. Ya sekarang kan nggak mungkin saya mempelajari hukum militer tapi saya kuliahnya di PTIK, kan beda konsep misalnya. Oh, beda ya? Beda dong, buat PTIK kan misalnya kepolisian, saya ke militer kan beda. Beda militer sama polisi beda ya? Beda dong. Udah Kalau- tes kalau dua-duanya. Enggak, Yang kepolisian satu itu kan khusus. bajunya coklat, yang satu kan bajunya hijau. Enggak, polisi itu kan khusus. Kalau militer itu ke semuanya kan. Militer laut, darat, udara gitu. Terus Mas Akbar, kenapa saya lihat dari pembicaraan tadi ya mendukung Prabowo karena sudah berubah ya, udah ini. Yakin nggak? Dan kalau yakin, misalnya Pak Prabowo tuh pasangannya siapa buat 2024? Ini sih cuman andai-andai doang. Awar-awar, angan-angan. Angan-angan. Nah, itu. Nah. Bagaimana? Pasangan apa nih? Ya angan-angannya Pasangannya. pasangan Pak Prabowo itu kan nggak mungkin sendirian. Oh. Beliau bisa cawapresnya sopo kan begitu. Ya Ini makanya kan sebagai tadi saya bilang, aktivis nih. kan tadi saya bilang Ah. mau kita mengandai-andai si A, si B, si C kan tetap ada ketentuan. Iya. Sekarang kalaupun Pak Prabowo menjadi presiden, dia milih si A misalnya, botol kulen dia jadikan wapres, Nah, Wah, tetap aja nggak bisa daftar. Kalau sendiri Gerindra, iya. kan Karena gitu. tidak Tidak terjadi cukup presidensial thresholdnya. thresholdnya ya Jadi 20% kan minimal. betul. Jadi kan setidaknya kebijakannya kan berubah jadinya. Iya. Bukan jadi kebijakan keinginan kita, Iya. tapi ada kebijakan agar ini tetap ada. Misalnya Pak Prabowo tetap bisa mencalonkan gitu loh. Nah, harus
penuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi gitu. Tapi kalau seandainya ini kan semua kan Siap. tadi seandainya juga kan. Seandainya ada mungkin ya ada partai besar lagi terus mau minta Pak Prabowo udahlah Pak Prabowo sampean oke, nasionalis ingin menyelamatkan bangsa. Bagaimana kalau RI 2 ini kan umpama kan. Boleh. RI 2 aja sayang, RI 1 umpamanya bagaimana menurut pandangan Bang Akbar? Kalau saya rasa kalau misalnya Pak Prabowo yang jadi presiden ya, mungkin yang jadi wapresnya mungkin sipil lah ya, karena kan Pak Prabowo emang udah sipil, Ya. cuman kan setidaknya backgroundnya beliau kan Ya, militer, militer. pola pikirnya kan militer. Nah kalau bisa yang sipil gitu, yang mengerti juga, wakilnya yang mengerti lah maksudnya. Misalnya Pak Prabowo nanti fokus di pertahanan, misalnya wakilnya nanti misalnya di ekonomi, gitu kan harus berjalan beriringan. Ya, Sementara kan kalau dua-duanya dipegang kan nggak mungkin. Iya, iya. Mas Akbar, ini sih cuman analisis. Ada nggak kemungkinan nih pas mau hari hanya tahu para Prabowo sebagai yang punya jiwa besar mengundurkan diri. Saya tidak mencalonkan sebagai presiden gitu, tapi saya serahkan kepada dia. Itu ada nggak kemungkinannya? Berbicara politik itu berbicara kemungkinan. Oh, jadi mungkin ada gitu ya? Last 5 menit terakhir itu menentukan. Oh, gitu. Iya, jadi kalau seandainya belum sampai ke KPU, Itu berarti masih bisa berubah. kayak sekarang kan semuanya belum ada yang jadi capres. Iya. Semuanya Ada. bakal. Ya? Bakal semua. Ada tapi muter-muter sih. Ya kan berarti dia nggak ada kesibukan mungkin. Iya, Makanya mungkin nggak ada muter-muter. muter-muter. Daripada di rumah baca koran main burung kan pensiunan. Kita kan nggak tahu. Padahal burunya cuma satu. Ya, kalau Pak Pandu burunya banyak itu wajar. Ini burungnya satu ya? Burung satu dimuat. Sangkarnya banyak. Oh, jadi gitu ya. Berbicara politik itu berbicara kemungkinan. Iya. Semua pasti menjadi mungkin. Ada kemungkinan musuh mungkin jadi teman. Bisa. Teman jadi musuh. Bisa. Lu ada kemungkinan musuh sama gue, Ri. Kamu berpolitik. Kecuali kalau ini saya berdua nih merintis karir. Tak tahu dia yang dipakai doang. Wah. Pulang buat mana? Nggak apa-apa yang dipakai Bang Heri. Yang penting kan dompetnya kan ke situ. Amplopnya kan. Oke, Mas Akbar, sekarang gini lagi. Mas Akbar kan bekas aktivis ya, mahasiswa yang ini. Sedangkan Mas Jorda ibaratnya yang diasuh sama Mas Akbar itu boleh bilang pendiam, agak dipanas-panasin. Ayo, Kang Jorda, ayo, Bukan dipanasin. ayo gitu gimana? Jadi Hah? apa yang kekurangan Mas Yorda saya coba lengkapi. Caranya, Ya, misalnya, misalnya Mas Yorda tidak bisa ke titik yang satu. Bagaimana caranya supaya titik tersatu itu terjangkau? Kita kan harus cari kasih kisi-kisinya. Misalnya gitu. Misalnya, aduh Mas ini gimana ya? Saya pengen buat ini misalnya. Terus Ada masukan. masukannya seperti apa gitu. Jadi saling lengkapin. Karena kan kalau berdiri sendiri kan nggak bisa juga jalan gitu loh. Satu orang, misalnya Kabupaten Bogor ini 40 kecamatan ya. 40 kecamatan, 432 kelurahan desa kalau nggak salah. Itu kalau sendiri itu mungkin Mas Yorda selesainya pemilunya 2025. Iya. Itu keliling sendiri. Keliling sendiri kalau sendiri nih. Ya, Pasti pas pencoblosan 2025 Mas Yorda punya TPS sendiri. menang sendiri berarti, menang sendiri, Menang, punya iya. punya gedung DPR sendiri. Iya gitu loh. Jadi kan ini kan kekurangannya Mas Yorda kan makanya ada namanya tim. Tim Ya. pemenangan Tim pemenangan, ada. tim Ya, pemenangan. semuanya Tapi harus begitu. menurut Mas Akbar nih, layakkah Prabowo dan Mas Jorda sebagai wakil rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia? Kalau untuk berbicara Pak Prabowo saya bilang layak Ya. karena kapasitas negarawan beliau sudah teruji ya. Sudah teruji. Terus menyampingkan kepentingan pribadi ya kan, Ya. meninggikan kepentingan negara itu berarti kan sudah poinnya Ya. pertama. Ya. Kalau untuk Mas Yorda, untuk Kang Yorda sih, kalau Kang Yorda itu saya rasa layak juga karena beliau itu sudah selesai dengan dirinya. Maksudnya latar belakang beliau itu bukan hal-hal yang aneh ya. Maksudnya kan ada juga orang kadang-kadang bukannya saya
mengarahkan bahwasanya anggota DPRD itu pasti datang ke sana untuk cari ini wono ini segala macam. benar. Tapi kalau saya lihat beliau ini, Kang Yorda ini mau ke anggota DPRD itu yang pertama dia bilang sama saya, Apa tuh? saya untuk ibadah mas. Ibadah. Oh. Wah, subhanallah. Jadi anggota DPRD mau jadi anggota itu mau ibadah. Teruskan Mas. Terus yang kedua kata dia, saya ingin melanjutkan perjuangan ibu saya almarhumah. Emang ibunya anggota DPR? Enggak, Apa? cuman ibunya itu ya adalah beberapa kali waktu itu sempat memperjuangkan hak. Hak. Oh, nasionalis juga Nasionalis ibunya. juga. Biasa kan Alhamdulillah. anak laki-laki itu biasanya dekat dengan ibunya Mas Heri. Amin, amin, amin. Nah, Jadi dengan dua alasan itu saya rasa nggak ada alasan saya untuk menolak membantu Kang Yorda. Siap. Gitu jadinya. Jadi saya ya udah Kang, ayo berjuang sama-sama. Ya, juga kita berdoa. Kalau orang mau berbuat baik, kita harus minimal Benar. berdoakan. Karena kan intinya tadi tuh ibadah. Nah, iya itu. Itu Jadi loh, jangan jadi anggota DPR maunya fasilitasnya. Ya. Banyak tuh temennya Mas Heri. Ada mobil 1 seri nomornya 5. Ada. Tahu dari mana? Tonggoku. Mobil rumahnya 1 mereknya semacam Mereknya banyak banget dah. Merek apaan? Rumahnya bilangnya 1, cuman satu sini. Oh, Gitu. banyak. Kan banyak satu tapi kan. Iya. Kalau di sini ada 2 berarti dia bilang 2 di sini. Asal bukan istrinya 1, tapi 1 di sini, 1 di sini. No comment. Tapi insya Allah kalau Kang Yorga itu sudah memang selesai pada dirinya. Selesai. Amin. Dan latar belakangnya Mas Akbar zaman saya beli 2012 toa, saya beli mungkin toa sendiri. Beli toa sendiri. Iya. Ah. Beli toa sendiri. ya mungkin Mas Akbar 2012 mungkin tidak, mungkin sekarang mungkin ya kan ada juga yang begitu ada Bu. Saya dimudahin mulu. Saya dimudahin mulu. Kan oknum. Enggak dimudahin, kan saya 2012, tapi Ah. ditanya sekarang. Mereka enggak nih. Tapi sekarang tuh aktivis mahasiswa sekarang sebenarnya punya gigi gak sih? Punya lah, kalau nggak makanya gimana? Maksudnya punya gigi maksudnya Kalau masalah ini, gak punya gigi, maksudnya kan sekarang tuh ibaratnya punya taring nggak gitu maksudnya punya manusia. manusia. Aing macan dong banyak taring. Kalau Enggak kan kalau dulu kan ibaratnya kan kalau mahasiswa udah turun ke jalan ya nggak, iya. pemerintah tuh pada kencing-kencing di ini di celana gitu. Nah, cuman kan sekarang kan kalau saya lihat secara konstitusi juga udah diatur ya. Iya. Kalau kita tidak suka dengan undang-undang tersebut, kita bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi Iya. untuk dia apa bahasanya itu untuk diadakan misalnya judicial review. Judicial review ya. Nah, bahasanya Itu, atau dia misalnya undang-undang ini saya nggak suka bawa ke MK, digugat di MK gitu. Nanti kan ya maksudnya lebih diarahkan lah demokrasi. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ya. 2024 ini kan ibaratnya nih sangat berperan ya pemuda ya, mahasiswa atau aktivis yang sekarang boleh masuk ke dari milenial ke Gen Z ya. Nah, itu sangat mempengaruhi nih. Nah, Pak Prabowo kan ibaratnya udah sepuh nih. Akankah mengerti dengan anak-anak saya, cucu-cucu saya yang sekarang masuk di Gen Z dari milenial ini? Gen Z. Memahami gak? Di Gen Z apa Gen Z? Gen Z. Oh, Gen Z. Asal jangan bikin chat aja. Sekarang dibalik, Ah. Mas Boy tentang polanya ya. Kita mengalami bonus demografi emang di 2024. Pemilih pemulanya banyak. Iya benar. Kan? Kalau seandainya pemilih pemula ini diajarkan dengan namanya cebong dan kampret, itu menjadi arahnya kemana nanti? Apakah pemilih pemula ini akan menjadi new cebong atau new kampret? Ya. Atau nanti menjadi ada sebutan baru, misalnya kelelawar atau Batman misalnya tiba-tiba berubah gitu kan? Nah, sekarang kita rubah pertanyaannya. Ketika Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, tadi saya bilang dia memberikan suatu pelajaran ke pelajaran politik lah, pemilih. ke pelajaran politik ke pemilih-pemilih ini, Iya. bahwasannya ini loh politik kita tuh harusnya seperti ini, Iya. tidak saling menjatuhkan tapi saling membangun, Saling konstruktif bukan destruktif, Iya, betul. gitu loh. Makanya tadi saya bilang ada besar harapan saya ketika Pak Prabowo maju. Nah ini bonus demografi ini akan melihat, oh ternyata politik yang benar itu seperti ini.
tidak ada unsur kepentingan untuk menjatuhkan, tapi ada unsur lain yaitu untuk membangun negara ini ke Ya. depan. Karena nanti kan yang akan menjadi penerus Pak Prabowo dan lain itu kan kita orang, Iya. termasuk saya, Iya. Mas Boy, Mas Hari. Saya enggak. Nggak mau menerusin? Enggak. Oh, Tapi kalau kan saya Udah umurnya setara soalnya. Oh, setara ya? Setara. Iya. Setara bapak saya. itu jadinya maksud saya gini, Ya. kita jangan apa ya, jangan berpikir Pak Prabowo harus mengikuti kita Ya. juga. Itu kan satu sisi Ya. gitu loh. Ah. Tapi kita coba lihat dari kebutuhan ini, kita melihat kebutuhan negara Enggak ini. kan sebagai pemimpin harus memahami rakyatnya. Paham, Bukan tapi begitu. tapi kita harus tahu juga kebutuhan negara. Kebutuhan negara Ya. ini apa? Apakah ini mau dijadikan terus nih? Bahwasannya kampret, Cebong, kampret, cebong. cebong, kampret, cebong. Yang ada kan kita bakal hancur. Hancur negara ini. Ah. Makanya tadi saya bilang kalau Gen Z ini masuk tiba-tiba dia menjadi new cebong, new kampret, tiba-tiba jadi Batman dia, Iya. Iya. Superman. Superman, Malah- kita nggak tahu. malah amburadul nanti. Iya, makanya kan sekarang kita buat nih satu stigma bahwasannya kalian ini pemilih pemula yang baru melek politik. Coba nih lihat nih, ada sosok yang ingin memberikan pelajaran politik Nih saya, berkebangsaan nih. saya dulu kalah tapi saya Iya. tetap membangun yang menang. Nah, kan Iya, begitu betul. kan. Nah, betul. ketika waktu diadakan debat capres kemarin, Pak Prabowo kan fokus di pertahanan, ya kan? Pak Prabowo fokus di pertahanan, bahwasanya pertahanan kita harus diperkuat. Ah. Tapi kan dibilang bahwasanya nggak ada perang, nggak ada apa segala macam. Tapi kita lihat sekarang kenyataannya, Ukraina, Rusia, ada nggak yang nyangka akan terjadi peperangan? Iya. Tiba-tiba malamnya Rusia menyatakan kami akan menginvasi Ukraina Ukraina. dan terjadi. Itu tidak ada bahasanya sebulan lalu Rusia harus izin dulu. Rusia harus izin ke ABC, ini nggak ada. Iya. Dengan kata lain apa? Pak Prabowo mungkin sudah melihat. Karena emang kalau saya lihat, saya pernah membaca perkataan filsuf lama ya. Kalau kamu ingin mendapatkan kedamaian, kamu harus siap berperang. Masa Ada. perang? Iya, kan kalau kita nggak siap berperang gimana kita mau damai? Kita ngeliat dari skup negara kita. Sekarang Mas Boy Indonesia nih mau damai, dia kan harus kuat. Kalau nggak kuat mana bisa damai? Orang nyerang terus dong ke kita. Iya. Gitu loh. Enggak, ada kemungkinan enggak? Kan Pak Prabowo kan mantan militer. Akan jadi rejim militer nanti Indonesia. Oh. Enggak lah. Nah, Kalau takut saya enggak? enggak. Kita kan waktu dulu, iya nggak? Yang dulu kita jatuhin karena dibilang rejimnya militer. Dari atas sampai camat tuh militer. Apa ntar nggak kejadian kayak begitu? Ada sisi bagusnya sih. Enggak. Ya. Jadi gini, kemarin itu kan ada perdebatan. Ah, Pemilu ini tertutup atau terbuka? ah, Kalau tertutup yang milih partai. Iya. Kalau terbuka yang dicoblos calegnya. Iya. Pak Prabowo di situ memilih apa? Terbuka Terbuka. Berarti kan Pak Prabowo terbuka untuk untuk demokrasi. Oh, Gitu. oke berarti ya. Iya. Berarti Pak Prabowo itu sudah berubah. Ya kita ini kan ada masukan dari beliau-beliau yang mantan-mantan aktivis, ya kita sebagai penanya ya. Tapi kan enggak, kalau saya kan maksudnya bahasanya melihat Pak Prabowo untuk negara ya, Iya, kebutuhan Iya, negara kebutuhan nih, ini negara. kebutuhan negara ke depan. Dan kita juga harus lihat juga siapa yang orang yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan. Iya. Oh gitu. Gitu, Bung De. Jadi Mas Heri tambah jatuh cinta dong nih sama Pak Prabowo. Janganlah. Nggak boleh dia. Kan laki sama agama laki. larang, agama larang. Gimana? Dosa. Semakin semangat mendukungnya. Oh, kalau itu sih insya Allah. Namanya insya Allah itu ya ayo bareng-bareng untuk membangun Indonesia jaya. Kayak kue. Gue. Itu yang kemarin ngomong itu gimana? Gak apa-apa kan tadi kan dibilang dulu GP Mania, sekarang berubah jadi Prabowo Mania 08. Bisa aja dia Iya. mapetin saya ke situ aja. Ayo. Ayo. Oke, pemirsa, kita masih di Kopi Pahit. Dan es teh manis. Jangan salah minum yang ini keracunan dah. Oke, kita masih didukung oleh ini Adam Sari, Dan Bukan. Kulkan, bukan Ya. sama Sama ini. spray. Kespray, Kispray. Kispray. Iya. Ini bisa semprot-semprot Diedit, buat Kispray. meja. Ini bisa nih masak Buat ban nih. Ini bisa di kasur, semprot-semprot jadi wangi. Oh. Baju juga nggak usah setrika, semprot-semprot set, bisa. Kayak parfum Itu. dong. Iya emang wangi parfum nih. Ini warung parfum dunia. Itu belum dibuka. Itu ceritanya. Itu ini jadi memang wangi parfum. Oke. Ya, Kispray. Tambahin lagi dong.
Ayo sampai di sini ya. Oke, sampai di sini ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita bakal ngobrol lagi, kita bakal temuin lagi apa yang lebih tinggi atau di akar rumput. Iya. Nah, jadi aku sih pengennya denger di akar rumput nih. Kita nih semuanya lebih bagus di akar rumput. Kenapa? Akar rumput itu semua pemimpin juga harus tahu masalahnya di akar rumput itu apa. Kalau yang tinggi-tinggi gampang itu Mas. Terlihat soalnya. Iya itu yang Wah. kelihatan. Jadi 08 tuh yang sekarang saya dengar. Tahu nggak 08? Siapa? Setelah 07. Setelah 07. Setelah itu ya tahu nggak? Setelah 07. Nah, itu Pak Prabowo itu ya. Sekarang tuh artinya belajar. Dia belajar jadi memahami Iya. apa semua yang dibutuhkan oleh Indonesia. Nah makanya Gitu. kunjungan kerjanya RI1 itu beliau ngikut. Ya itu termasuk belajar. Nanti kalau jadi RI1, ayo tak teruskan yang bagus, yang kurang tak bagusin lagi. Kayak kue. Bener Pak Iwan? Iya. Bukan nyuri ilmunya Pak Jokowi, bukan. Enggak. Loh, kadang-kadang nggak ada salahnya kan mencuri ilmu demi kebaikan. Ah, Karena jangan nyuri dompet. Benar. Kalau nyuri dompet penjara. Terus yang rambutnya putih gimana? Sama yang rambut keriting. Nih. Oh, iya. Kalau rambut putih. Iya, iya. Oke. Kita akhiri podcast pada hari ini di podcast 08 review untuk 2024. Hari ini bersama Mas Akbar, aktivis mahasiswa Mantan. ya, mantan, nggak ada mantan, tetap 2012. 2012. Saya Boy Kentang Heri Sapalas. mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Tetap jaya. harga mati. Warga mati. Ulang, NKRI Harga mati. 08. Presiden. Apa presiden? Oh, Ulang, NKRI harga mati. 08. Presiden. Namanya Pak Prabowo. Kandani kok. Oke. Dah.